Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas GCG di BUMN. Jadi di dalam bab ini kita akan membahas mengenai beberapa hal penting yang merupakan wujud dari implementasi GCG di BUMN. Yang pertama itu ada yang namanya nanti program kemitraan gitu. Ada yang kita akan membahas mengenai kontrak manajemen, fit and proper test, pengelolaan aset tetap pada BUMN, terus ada pengelolaan teknologi informasi, ada pengukuran terhadap penerapan GCG di BUMN, ada penilaian BUMN bersih, sama ada satu lagi itu sebenarnya ada pengadaan barang dan jasa di BUMN. Ya, kita mulai dari yang PKBL. PKBL itu merupakan program kemitraan dan bina lingkungan BUMN, ya. Jadi PKBL ini nih sebenarnya hampir sama persis seperti CSR, yaitu Corporate Social Responsibility, di mana kalau misalnya ada suatu perusahaan misalnya ada suatu BUMN gitu ya, dia itu tuh harus bermanfaat untuk masyarakat sekitar tempat BUMN itu berdomisili. Jadi PKBL itu merupakan wujud tanggung jawab sosial BUMN terhadap publik, dalam hal ini masyarakat sekitar tempat BUMN tersebut berdomisili. Jadi ada dua di sini, yaitu program kemitraan sama bina lingkungan ya. Kalau program kemitraan itu adalah programnya untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil ya. Jadi BUMN ini membantu UKM-UKM kecil di sekitar domisili BUMN itu untuk menjadi tangguh, dan dananya pun dari bagian laba BUMN. Yang kedua adalah bina lingkungan. Bina lingkungan itu seperti program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. Jadi ini lebih ke sosial gitu loh. Jadi kayak misalnya membangun apa gitu. Itu untuk yang bina lingkungan. Sedangkan kalau untuk yang kemitraan itu kayak misalnya kita BUMN itu memberikan pinjaman modal lah gitu. Nah, ada kriteria-kriteria yang bisa mendapatkan bantuan kemitraan ini, itu bisa kalian baca di halaman 108 ya, yaitu seperti memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, terus berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan, terus berbentuk badan usaha perseorangan, bisa yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum. Terus melakukan kegiatan sudah lebih dari 1 tahun, minimal 1 tahun, serta mempunyai potensi untuk masa depannya. Terus bentuk-bentuk program kemitraan itu juga ada banyak, di 109 ada 4 ya, yaitu pemberian pinjaman untuk modal kerja, ada pinjaman khusus buat usaha kecil, menengah, sama koperasi, ada program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas UKMK, sama ada peningkatan kapasitas diberikan pada bidang produksi gitu. Nah, kalau untuk yang bina lingkungan itu contoh-contohnya adalah kayak bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan, bantuan peningkatan kesehatan gitu, bantuan sarana ibadah, pelestarian alam. Jadi lebih ke sosial lah kalau untuk yang program bina lingkungan ini. Nah, si PKBL ini itu tuh sekarang tuh ada suatu divisi khusus gitu di BUMN gitu, yang dimana si divisi ini tuh di bawah pengawasan seorang direksi. Nah, tadi yang saya bilang beberapa BUMN dikelola oleh divisi program kemitraan dan bina lingkungan. Jadi BUMN itu sudah membentuk suatu divisi sendiri untuk program si PKBL ini. Nah, namun PKBL ini tuh banyak kendalanya, ada beberapa kendala gitu. Jadi kayak misalnya penerimaan dana program kemitraan sebagian tidak tepat sasaran gitu loh. Jadi ternyata tuh udah yang gede-gede yang dikasih pinjaman modal tersebut. Terus tingkat kredit macetnya juga masih tinggi, ya kan? Terus penggunaan dana bukannya buat ngembangin usaha, tapi buat konsumtif kayak beli mobil, beli rumah gitu. Terus masih ada anggapan bahwa mereka itu dikasih sama pemerintah, sama BUMN, bukan sebagai pinjaman. Jadi mereka berpikir itu adalah modal kerja itu tuh nggak perlu dikembalikan. Ya. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai kontrak manajemen. Jadi kontrak manajemen atau disebutnya adalah statement of corporate intent. Itu tuh kontrak manajemen ini berisi janji-janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Jadi kalau di BUMN itu si direksi ini nih harus membuat yang namanya kontrak manajemen. Nah, kontrak manajemen ini diperbarui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan si BUMN tersebut. Nah, tujuan untuk penyusunan si kontrak manajemen ini adalah untuk adanya indikator kinerja gitu loh dari BUMN yang transparan.
Terus dalam rangka memastikan pencapaian kinerja BUMN yang optimal sama mendukung pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif. Jadi intinya adalah kalau di GCG itu kan semua harus transparan ya. Jadi di sini nih si manajemen, si direksi itu diharuskan untuk membuat kontrak supaya targetnya itu tuh jelas gitu. Jadi ada indikator kinerjanya, ini targetnya tercapai apa enggak gitu. Nah, si penyusunan si SCI ini, kontrak manajemen ini merupakan salah satu implementasi prinsip dan praktik GCG di BUMN gitu. Makanya harus ada kontrak manajemen supaya implementasi GCG-nya itu ada gitu. Nah, si kontrak manajemen ini dibuat untuk kelompok perusahaan yang terdiri dari peserta yang terdiri dari BUMN beserta anak perusahaannya dan harus menggambarkan proyeksi perusahaan selama 3 tahun ke depan serta membuat 12 informasi. Kalau kalian mau tahu 12 informasinya apa aja, bisa kalian baca di buku halaman 112 ya. Jadi kontrak manajemen ini adalah kayak suatu janji direksi, oke, saya akan mencapai ini, terus proyeksi ke perusahaan ke depannya itu gimana selama 3 tahun ke depan gitu. Jadi ada indikator yang apa ya, untuk mengevaluasinya tuh ada gitu. Dan si kontrak manajemen ini merupakan kesepakatan antar tiga pihak, yaitu direksi komisaris, ya kan, direksi komisaris dan pemegang saham dalam jangka waktu tertentu. Nah, sekarang kita membahas mengenai yang namanya fit and proper test dari direksi BUMN gitu. Jadi untuk menjadi direksi BUMN itu diharuskan lulus dulu nih uji fit and proper test gitu. Nah, fit and proper test ini merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh Menteri BUMN dalam rangka rekrutmen atau seleksi calon direksi, ya kan? Nah, fit and proper test tersebut dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Menteri selaku RUPS kalau misalnya sahamnya itu semuanya dimiliki oleh negara. Jadi Menteri itu adalah sebagai RUPS-nya atau Menteri itu sebagai pemegang saham kalau sebagian sahamnya itu dimiliki oleh negara gitu. Khusus bagi direksi yang mewakili unsur pemerintah. Nah, anggota tim yang ditunjuk oleh Menteri harus memenuhi beberapa kriteria nih gitu untuk menguji kelayakan si direksi ini nih. Jadi harus profesionalitas, harus memahami bidang manajemen gitu, dan sama usaha BUMN yang bersangkutan, terus tidak memiliki konflik kepentingan dengan si calon direksi itu, sama memiliki integritas serta dedikasi yang tinggi. Nah, calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus itu wajib menandatangani kontrak manajemen yang tadi kita bahas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi BUMN. Jadi sebelum menjadi direksi mereka harus bikin kontrak manajemen dulu yang kayak tadi sebelumnya kita bahas gitu. Nah, di sini ada persyaratan formal anggota direksinya apa aja gitu. Terus persyaratan materialnya apa, itu bisa kalian baca ya. Untuk persyaratan formalnya itu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam 5 tahun sebelumnya sebelum pengangkatan pernah dinyatakan pilot. Jadi nggak boleh ada yang pernah dinyatakan pilot terus menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu BUMN itu menjadi pilot terus dihukum karena tindakan pidana. Untuk persyaratan materialnya itu banyak ya kan, harus ada punya pengalaman, punya keahlian, punya integritas, punya kepemimpinan, sama memiliki kemauan yang kuat. Terus ada persyaratan lainnya itu seperti bukan pengurus partai politik sama bukan kepala atau wakil kepala daerah. Nah, untuk mekanisme seleksinya itu bisa kalian baca di halaman 118 ya. Jadi harus masuk long list dulu. Kalau udah masuk long list diuji oleh konsultan sama departemen terkait melalui rapat tim evaluasi. Habis itu nama-nama calon diperingkat sesuai dengan hasil penilaian konsultannya. Terus nama calon dimasukkan ke tim evaluasi di Kementerian BUMN. Terus nanti nama calonnya diperingkat lagi untuk selanjutnya hasil uji fit and proper test diserahkan ke Menteri BUMN. Terus yang terakhir adalah hasil uji fit and proper test diserahkan ke tim penilai akhir TPA. Nah, ini adalah penentuannya gitu. Setelah diproses di TPA baru dapat ditentukan siapa yang berhak menjadi direksi yang dituangkan melalui surat keputusan. Ini bisa kalian baca di halaman 118. Nah, selanjutnya adalah mengenai pengelolaan aset tetap di BUMN. Kenapa ini menjadi penting? Karena banyak kasus ya kan, jadi kayak tuker guling gitu loh. Tapi nggak jelas gitu, ternyata akibat tuker guling itu
itu malah merugikan si BUMN gitu. Jadi aset BUMN itu harus dikelola secara profesional dengan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan prinsip BCG. Nah, terus beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan aset yaitu harus dikelola secara transparan, ya kan? Harus dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban sama prinsip kewajaran. Nah, manajemen BUMN perlu diharapkan memperhatikan ketentuan yang mengatur masalah pelepasan aset dan penjualan aset non produktif. Jadi memang udah ada ketentuannya tersendiri ya kan mengenai masalah pelepasan sama penjualan aset non produktif. Karena jangan sampai terulang kembali adanya tukar menukar aset BUMN dengan pihak ketiga yang merugikan BUMN gitu loh. Jadi untuk pelepasannya tersendiri itu aja tuh udah ada ketentuannya saking banyaknya kasus gitu loh. Ya mungkin mereka tukar guling dengan pihak ketiga gitu kan yang ternyata malah memberikan keuntungan bukan ke BUMN-nya tapi ke oknum-oknum yang ada di dalam BUMN-nya gitu loh. Jadi pendayagunaan aset tetap adalah optimalisasi manfaat aset BUMN melalui kerjasama dengan mitra. Hal tersebut diatur pada peraturan Menteri Negara BUMN. Ya, jadi ini bisa kalian baca di halaman 121 ya kan. Jadi gimana kalau misalnya si asetnya itu dimanfaatkan atau didaya gunakan gitu loh dengan pihak ketiga. Nah, yang selanjutnya adalah kita membahas mengenai teknologi informasi di BUMN, pengelolaan teknologi informasinya. Nah, di sini kan yang namanya teknologi informasi kan udah sangat penting ya gitu untuk meningkatkan kapabilitas BUMN gitu, sehingga di dalam GCG ini perlulah dilakukan suatu tata kelola teknologi informasi khusus untuk teknologi informasi gitu loh. Terus beberapa hal yang perlu dilakukan oleh direksi berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi adalah direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif. Terus direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola TI ini secara periodik kepada komisaris. Terus direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi dari si tata kelola informasi ini, teknologi informasi ini. Terus biasanya tuh si Kementerian BUMN telah membentuk tim kelompok kerja yang bertugas menyusun panduan kebijakan teknologi informasi di BUMN. Sekarang tuh udah ada gitu. Terus si Kementerian BUMN juga telah membentuk tim yang telah menyelesaikan panduan penyusunan master plan TI gitu. Jadi master plan TI ini adalah merupakan rencana arsitektur teknologi informasi perusahaan yang dibuat untuk menyelaraskan dari perencanaan, pengelolaan sama pengawasan terhadap kegiatan TI. Jadi ini si Kementerian BUMN ini udah benar-benar concern ya mengenai si tata kelola teknologi informasi di BUMN sekarang gitu. Terus ini pengukurannya dalam penerapan GCG gitu. Jadi BUMN itu harus ada penilaian lah, pengukuran gitu loh. Ini si penerapan GCG-nya itu udah maksimal apa belum gitu. Jadi BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk ada yang namanya penilaian sama evaluasi. Nah, pelaksana penilaian pada prinsip dilakukan oleh penilai independen. Nah, jadi kalau untuk penilaian itu dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris gitu. Nah, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa instansi pemerintah yang kompeten di bidang GCG, bisa juga oleh instansi pemerintah tapi yang kompeten di bidang GCG. Nah, untuk proses evaluasinya itu pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan, yang pelaksanaannya didiskusikan atau meminta bantuan oleh penilai independen. Jadi ada yang namanya penilaian, ada yang namanya evaluasi. Kalau penilaian pakai si independen, kalau yang evaluasi itu dilakukan sendiri, tapi dengan meminta bantuan kepada penilai independen gitu. Dan pelaksanaan penilaian dan evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan indikator. Jadi udah ada indikatornya nih untuk penilaian ini nih sama evaluasi ini yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN gitu. Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilaian independen, maka penilaian independen yang bersangkutan tidak boleh menjadi penilai lagi pada tahun berikutnya. Jadi kalau penilai independennya udah ngebantu evaluasi, maka si penilai independennya tahun berikutnya udah nggak boleh jadi penilai lagi nih. Terus lama waktu dalam proses pelaksanaan penilaian sama evaluasi ini tergantung dari kecepatan ya dan ketepatan penyediaan dokumen. Dan biasanya itu 35 hari kerja. Nah, ini untuk hal-hal yang harus diperhatikan bagi penilai yang ditunjuk menjadi tim dengan GCG dan tugas-tugas tanggung jawab dari tim self assessment GCG itu bisa kalian baca di
eh, halaman 130 itu banyak ya, itu bisa kalian baca di situ. Terus ini penilaian BUMN bersih itu sebenarnya intinya adalah di sini menilai komitmen direksi dan dewan direksi dalam meningkatkan penerapan BCG, terus menilai komitmen direksi dan dewan direksi untuk tidak melakukan penyimpangan. Terus ada hal-hal yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam implementasi BUMN bersih. Nah, ini tuh sebenarnya adalah kayak suatu apa ya? Suatu ketentuan lah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN gitu. Ini tahap-tahap untuk mensurvei mana aja sih BUMN yang bersih gitu. Ini sih kalau di itu sih nggak ini ya, nggak apa, nggak nggak tidak dibahas kalau di mana kalau di silabus di RPS. Sekarang kita langsung ke pengadaan barang dan jasa di BUMN. Nah ini nih pengadaan barang dan jasa, ya kan? Pengadaan barang dan jasa itu harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar dan akuntabel, ya kan? Nah, ini di sini yang kalau saya sih yang menjadi sorotan adalah adil dan wajarnya. Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat gitu. Jadi mengapa menjadi penting hal penting pengadaan barang dan jasa di BUMN ini karena banyaknya praktek kolusi ya, nepotisme gitu loh. Jadi untuk pengadaan barang dan jasa itu banyak triknya gitu kan ya, makanya sampai ada yang namanya peraturan BUMN nih, peraturan dari Kementerian Keuangan yang membahas mengenai bagaimana caranya pengadaan barang dan jasa gitu loh, supaya semuanya itu mempunyai chance yang sama untuk dapat menjadi si pemegang proyek ini gitu. Nah, di sini kalau yang menjadi titik perhatian adalah jadi pengguna barang dan jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri gitu. Jadi pengguna badan dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di sini adalah kalau bisa gitu ya, kita pakai produksi dalam negeri dulu gitu. Terus jadi intinya adalah kalau emang bisa pakai dalam negeri, kita pakai dalam negeri gitu, kita nggak usah ngimpor. Terus kalau bisa juga si pengguna barang dan jasanya itu mengutamakan kerjasamanya itu tuh jangan pada pihak ketiga dulu, tapi antar BUMN, anak perusahaan sama perusahaan terafiliasi BUMN gitu. Terus kalau misalnya ternyata ada kira-kira ada penyimpangan nih gitu, kira-kira ada yang nggak bener nih gitu kan, terus BUMN dapat melakukan penundaan pelaksanaan perjanjian yang berkaitan dengan transaksi bisnis apabila terdapat indikasi adanya gitu tantangan atau kekurangan yang menyebabkan kerugian bagi BUMN. Jadi kalau misalnya udah dilihat ada yang nggak beres gitu, bisa langsung melakukan penundaan pelaksanaan perjanjian. Nah, penundaan pelaksanaan perjanjian dilakukan sesuai dengan pedoman penundaan transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan, ya. Jadi bisa kalian baca di halaman 136. Jadi ternyata masih bisa dibatalkan kalau ternyata ada indikasi-indikasi penyimpangan. Nah, sekarang kalau kita baca di buku mengenai implementasinya itu, ya kan, di sini adalah BUMN itu harus menghindari tindakan penyimpangan atau kecurangan dalam setiap transaksi bisnis gitu. Jadi contoh-contohnya itu yang kayak tadi, adanya indikasi manipulasi harga baik, penggelembungan, jadi di markup segede-gedenya, adanya indikasi proyek fiktif, adanya indikasi pemalsuan identitas mitra bisnis, adanya indikasi bahwa si spesifikasi kualitas itu ya di bawah yang disepakati gitu loh. Jadi makanya perlu adanya suatu ketentuan lah ini dari Kementerian BUMN mengenai si pengadaan barang dan jasa ini gitu. Terus nah di sini Direksi BUMN diwajibkan menyusun ketentuan internal berupa SOP mengenai tata cara penundaan transaksi bisnis yang berindikasi penyimpangan gitu. Jadi harus ada SOP-nya di tiap Direksi BUMN untuk membatalkan perjanjian bisnis, transaksi bisnis apabila ada indikasi mengenai kecurangan.
Oke, sekian dari saya mengenai GCG di BUMN, agak panjang ya untuk yang pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.